Oke, kamu bisa lihat. Ini tampilannya atasnya ini. Oke, ada transaksi pastinya. Catatan dengan akun, bukan maksudnya kita tidak menggunakan persamaan akuntansi lagi, tapi kita menggunakan ke buku besarnya masing. Kita langsung ke buku besarnya masing-masing. Ya, kita langsung ke akunnya masing-masing. Cuman kalau kamu mau mencatatnya dengan akun, dengan istilahnya metode akun, dia harus mengikuti aturan debit kredit, melalui aturan debit kredit, ya. Jadi akunnya itu harus ikut aturan debit kredit. Seperti yang saya bilang kemarin mungkin di sini, apa itu debit, apa itu kredit, apa itu debit kemarin? Pengeluaran. Di sini. Hah? Pengeluaran. Pengeluaran, debit pengeluaran. Betul lah. Kalian yang udah nyatat-nyatat, apa debit? Belum saya bilang ya? Kalian nggak tahu tapi? Kalian nggak tahu apa itu debit? Apa itu debit? Kalau kredit, mana tahu ada yang tahu kredit? Kredit? Iya dong. Pak, Ya. debit itu pencatatan pengurangan nominal uang sementara kredit. Di mana uang itu bertambah kalau debit. Kalau kredit, uang itu berkurang. Gitu, Pak. Oh. Oke. Kamu ceritanya cuma uang ya? Transaksi bisa juga. Transaksi? Iya. Oh. Kalau cuma uang kamu cerita benar, kalau transaksi itu nggak bisa benar. Kenapa? Kalau hutang bertambah di mana? Di kredit. Nah, kalau tadi kas berkurang di kredit. Kalau hutang bertambah di kredit. Jadi aturan yang kamu sebutkan tadi itu berlaku untuk kas, bukan berlaku untuk transaksi. Ya. Nah, coba yang lain. Apa itu debit? Apa itu kredit? Apa itu debit? Apa itu kredit? Ayo, saya cuma nanya yang sederhana itu dulu loh. Yang anak-anak SMK ini. Yang kamu bilang tadi itu siapa tadi ngomong? Itu hanya untuk kas. Tepatnya untuk harta. Ya kan? Tapi kalau untuk hutang, nggak sama pengertiannya. Kalau untuk penjualan, atau pendapatan. Pendapatan bertambah kita debitkan atau kita kreditkan? Pendapatan bertambah kita kreditkan ya. Kalau pendapatan bertambah kita kreditkan, bukan kita debitkan. Pendapatan, akun pendapatan itu kita kreditkan. Nah, kembali ke yang tadi. Apa pengertian debit? Pengurangan modal. Pengurangan modal. Saya tidak nyambung ini. Pengurangan modal. Saya kurang pas. Jadi begini. Apakah di Sumarso itu ada atau enggak dibaca atau kalian belum baca? Kalau debit itu adalah pencatatan akun di sebelah kiri. Di sebelah kiri sama dengan di sebelah kiri. Ini ada kaitannya dengan persamaan akuntansi pastinya. Ya, kalau debit dicatat di sebelah kiri sama dengan atau di sebelah kiri lah intinya. Kalau kredit pencatatan akun di sebelah kanan. Hanya itu aja. Jangan kamu cari-cari definisi yang lain-lain. Definisi yang lain itu, kalau definisi itu dia general, dia bisa kena ke semua. Kalau tadi misalnya kawan kamu tadi ceritanya cerita kas, ya hanya kas. Saya kan cerita definisi.
Definisi yang ceritanya melingkupi semua. Ya. Jadi sampai saat ini atau sampai dari sekarang, kalau kamu anak akuntansi, kamu harus kalau ditanya orang apanya itu debit, apanya itu nggak ada. Itu cuma nyatat di sebelah kiri, debit nyatat catatan untuk sebelah kiri, kredit untuk catatan sebelah kanan. Hanya itu saja. Jangan tambah-tambahin yang lain-lain. Malah jadi salah, malah jadi bingung. Ya, baik di sini akun ataupun buku besar tadi harus mencatat dengan menerjemahkan transaksi untuk dicatat dengan model akun atau buku besar, maka kita harus memakai pedoman aturan debit kredit. Kalau di buku Sumarso itu ada tuh yang namanya saldo normal. Di halaman berapa itu ada saldo normal tabelnya? Coba kalian lihat di bab 4 itu. Di bab 4 itu ada tulisan saldo normal gitu. Tabel saldo normal. Halaman 72, Pak. Halaman 72, Pak. 72, Pak. 32. Halaman 72. 72. Ya, Pak. Oh, 72. Jauh. Ya, halaman 7. Saldo normal situ tabelnya. Nah, apa tertulis di situ? Tertulis di situ aktiva saldo normal di debit, bertambah di debit, berkurang di kredit. Begitu. Apa lagi? Hutang. Ya kan, hutang bertambah di saldo normal di kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Coba kamu perhatikan, itu adalah sebenarnya konsep dari saldo normal. Saldo normal itu adalah konsep dari persamaan akuntansi. Kalau paduannya kamu adalah sama dengan itu, kan gitu ya, sama dengan. Setiap yang di sebelah kiri sama dengan itu debit. Saldo normalnya pastinya debit. Bertambah di kiri, di debit. Berkurang kalau kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan. Jadinya negatif. Kan gitu kan? Hutang dan modal itu saldo normalnya kredit. Kalau mau kita tambahkan, kalau dia positif, kita tambahkan dia di kredit. Kita posisikan dia di kredit. Pertambahannya itu ya. Pertambahannya itu kita tambahkan dia di bagian, kita catatkan akunnya. Akun hutang dan akun modal itu kalau bertambah, akun modal dan akun hutang itu kita kreditkan. Kita kreditkan catatannya. Kalau dia bertambah. Kalau berkurang hutangnya itu, akun hutangnya ya, bukan sekiranya buang uang di sini ya. Jangan masukkan ada konsep uang di sini, cash, jangan masukkan konsep cash di sini. Kita ada cerita akun, pencatatan. Ya, pencatatan akun. Jadi kalau akun atau pencatatan akun itu kita letak, kalau dia mau bertambah, tengok saldo normalnya. Saldo normal aset di debit. Kalau dia bertambah, kita catatkan akunnya itu di debit. Kan gitu ya. Akunnya. Kalau berkurang kita kreditkan. Kita catatkan akunnya di kredit. Otomatis dia pindah itu ya sebenarnya. Pindah dari sama dengan itu, dari kiri ke kanan. Pendapatan itu saldo normalnya di kredit. Karena dia menambah modal kan. Kalau berkurang didebitkan. Biaya atau biaya itu. Biaya itu saldo normalnya karena dia mengurang modal. Kalau kamu belajar persamaan akuntansi kemarin, asal ada biaya, dia pasti mengurangi modal kan? Posisinya kan negatif berarti di kelompok modal, di kelompok kanan modal itu, di modal itu dia posisinya kan mengurang. Kapan dia bertambah? Dia bertambah kalau dipindahkan dari sama dengan ke seberang sama dengan. Dia jadi positif. Makanya kalau bertambah beban kita debitkan. Itu akun beban apakah beban listrik, beban apa, beban kebersihan, itu kita bikin di debit akun bebannya ya.
Saya khawatir kalian cerita-cerita uang di pikiran kalian. Jangan ya. Kita transaksi bukan sebatas uang. Ya, kita transaksi itu transaksi itu luas, seluas harta sama dengan hutang ditambah modal. Semuanya. Bukan hanya kas. Ya, bukan hanya uang. Jadi istilahnya dipinggirkan dulu konsep uang itu, harta itu adalah semua adalah uang. Enggak. Satuannya uang ya. Apakah harta, apakah transaksi berupa uang? Tidak. Ya, apakah transaksi harus berupa uang? Tidak. Tapi kalau satuannya ya uang. Ya. Jadi itu kondisinya. Karena kadang-kadang kebiasaan kita ceritanya kalau cerita transaksi ceritanya pasti uang enggak. Uang itu enggak ada transaksi uang termasuk di dalamnya, tapi tidak semua. Ya, tidak semua uang. Baik. Jadi di sini ada transaksi, kita mau catat dia dengan aturan, dengan metode akun, metode buku besar, maka kita pakai aturan debit kredit. Kenapa? Kalau dia bertambah kita debitkan, kalau dia jadi kita lihat transaksi dulu. Intinya kan kita bahas transaksi ini. Transaksi ini apa yang berubah? Atau dia merubah apa? Kan begitu ya? Apa yang berubah atau dia merubah apa kejadian transaksi ini? Apakah harta bertambah dan harta berkurang, atau harta bertambah hutang berkurang, atau pokoknya apapun itu transaksi pasti melibatkan debit kredit atau melibatkan harta, hutang dan modal. Kan dia pasti akan melibatkan itu. Sesuai dengan bagan akun di sini maksudnya sesuai dengan bagan. Kalau dia harta, ya maksudnya yang sebelah kiri itu harta, kanan hutang dan modal. Itu bagan akun maksudnya. Kelompok harta pajak. Jadi yang jadi masalah di sini sama kalian untuk yang baru-baru ini adalah kemampuan kalian mendeteksi akun. Ya, kalian kan belum pernah di perusahaan, belum pernah ngerjain laporan. Jadi kalian nggak tahu bagaimana begitu jumpa transaksi oke lah. Ada transaksi, paling tidak minimalnya ada bukti transaksi. Kan gitu ya. Nah, bacalah itu kan. Ini ada bukti transaksi kan gitu kan. Terus kamu harus lihat bukti ini merubah apa? Hartakah? Hutangkah? Modal? Nah, perubahan itu bagaimana? Pahami dengan saldo normal. Oh, transaksi ini terjadi merubah harta A berkurang, harta B bertambah. Contoh misalnya, membeli peralatan. Kita dapat bukti transaksi membeli peralatan. Apa yang terjadi di sini? Ada perubahan. Oh, berubahlah. Kalau membeli peralatan tunai misalnya, uang berkurang atau bertambah? Berkurang. Uang berkurang. Kalau uang berkurang, uang itu kan aset, uang itu kan aktiva. Aktiva berkurang kita catatkan di mana? Kredit, Pak. Di kredit. Lalu apa lagi? Dengan transaksi itu apa lagi yang berubah? Membeli peralatan, uang berkurang. Terus? Peralatan bertambah. Peralatan bertambah, aset bertambah. Yang namanya peralatan. Kita catatkan peralatan di debit atau di kredit? Di debit. Kalau ragu-ragu dia. Iya, di debit dong, karena dia bertambah. Ya kan? Peralatannya, aset, harta, aktiva jenis peralatan bertambah. Aset, harta, aktiva jenis kas berkurang. Itu dia. Inilah aturan debit kredit itu. Berpasang-pasangan pastinya. Harus sama kiri dan kanan. Harus sama debit dan kredit. Kenapa kok sama, Pak? Nah, kita bahas persamaan akuntansi lagi jadinya. Kan gitu kan? Saya harap kamu sudah paham. Karena pelajaran itu sudah kita lewati. Ya kan? Persamaan akuntansi. Kenapa harus balance, Pak? Balik lagi.
Kan gitu kondisinya. Jadi kenapa debit kredit itu harus balance? Itu dasarnya adalah adanya persamaan akuntansi. Nah, kembali, kenapa persamaan akuntansi harus balance? Nah, kita turut pelajaran kita yang awal. Jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa pelajaran yang di awal itu. Baik. Nah, itulah contohnya. Jadi, ketika ada transaksi, lalu kita terjemahkan dalam pos harta hutang dan modal, apanya yang berubah ini? Ya kan? Ketika berubah, misalnya cair utang kita ada minta pembiayaan dari bank, lalu cair, dapat, ya disetujui. Oh, berarti ada transaksi pencairan pinjaman, pencairan pembiayaan yang kita ajukan ke bank. Ada yang berubah nih pastinya, kan gitu kan? Apa yang berubah ya? Coba, apa yang berubah dengan transaksi itu? Satu, apa kira-kira? Apa kita yang bertambah, apa kita yang berkurang? Atau apa yang berubah? Modal bertambah, Pak. Yang Utang. pertama, Utang bank kita cair, kita pinjam. Apa? Coba, ulang. Satu, apa yang berubah? gasnya bertambah, utangnya bertambah. Itu kata ketua kelasnya. Kasnya bertambah, utangnya bertambah. Betul. Kas bertambah, kita catat di mana? Di kredit. Debit, Pak. Kas bertambah, kita catat di mana? Debit, Pak. Kas bertambah, Kredit. Kredit. kas bertambah. Pak. Ya, debit. Debitnya. Ya, kalau nggak debit kredit itunya dua aja nya. Kalau saya tanya berulang-ulang pasti bukan salah itu berarti. Itulah kalian nyambungnya, ya kan? Kas bertambah, harta bertambah, berarti hartanya itu kita catatkan di Debit. debit. Hutang dengan pencairan ini, hutangnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Hutang bertambah kita catat di Kredit. hutangnya itu kita catat di kredit. Iya, di Jadi kredit. kamu tadi saya kira kayaknya nih saya masih mikir kamu masih mikirin uangnya itu. Ya, saya tangkap di pikiran kamu itu kamu masih mikirin uangnya, bukan transaksinya. Bukan perubahan harta hutang dan modal. Coba diluaskan ya. Perubahan harta hutang dan modal ya, bukan cerita kas saja. Ya, bukan cerita berita kas ya. Jangan bayangkannya kas saja. Ya. Baik. Dan ingat kamu, nah ini ada sebenarnya kata kunci ya untuk mempelajari transaksi dengan menggunakan aturan debit kredit ini. Transaksi kunci yang pertama, kamu harus paham aturan saldo normal. Jadi biasanya sebelum kalian ini saya ngajar, kamu harus hafal saldo normal. Ya, mungkin hafal dulu lah di awal ini. Kalau saya nggak tahu lagi apa namanya, bukan hafal lah. Ya udah sampai masuk ke darah daging kita jadinya ceritanya kan gitu ya. Ya kalau kita mau jadi akuntan ya kamu harus hafal lah minimal saldo normal. Ya. Lalu yang kedua, nah ini yang agak bacakan dulu Faradiba suaramu. Jadi yang kedua ini yang agak bahasanya gampang tapi aplikasinya susah. Apa itu? Yang kedua, kamu harus jadi perusahaannya. Nah, itu yang agak berat. Kalau ngapal saldo normal aja mah harta saldo normalnya debit, bertambah didebitkan, berkurang dikreditkan. Modal saldo normalnya dikredit, bertambah dikreditkan, berkurang didebitkan. Nah, itu mah gampang kan gitu ya. Kamu harus hafal itu.
Satu, memang yang jadi kendala kamu belum paham klasifikasi harta, hutang, dan modal. Apa-apa aja isinya, kan gitu ya. Apa-apa aja sih isinya. Beda perusahaan beda ya. Beda perusahaan beda isinya. Ya, itu persis seperti otak kepala manusia itu, pikirannya beda-beda. Ya, dengan perusahaan yang jenis yang sama pun bisa beda akunnya. Itu masing-masing punya kebiasaan masing-masing. Selanjutnya, tadi yang saya bilang, kamu harus jadi perusahaannya. Nah, ini yang jadi gini, ketika menghadap transaksi, ketika berhadapan dengan transaksi, kamu harus menjadi perusahaannya. Kalau baca soal itu jangan kamu di luar dari soal. Kamu harus tenggelam di dalam perusahaan itu. Ya pakai alat pernapasan juga lah. Kalau tenggelam kali kan kayak payah bernapas kan gitu ya kan. Jadi kamu harus masuk ke dalam perusahaan. Nah ini ya memang mungkin agak apa, tapi ya paling tidak kalian cobalah. Ya kalian coba. Jadi ketika kamu menjadi perusahaan, ketika berhadapan dengan transaksi, saya yakin lah kalau kamu, contoh nih, uang kamu hilang aja, gopek misalnya, atau 1.000 perak gitu, hilanglah uangnya. Wah, kebingungan, terasa. Ya mana uang nih? Aku letak di sini gopek tadi, kan ngambil ya, atau kan gitu kan bahasanya. Catatlah katanya, kan dicatat. Gimana cara mencatat? Uang hilang. Uang hilang, uangku hilang berarti uang berkurang. Uang berkurang, kas di kredit lah. Debitnya apa? Debitnya inilah namanya biaya kerugian namanya. Tambah kerugianku, biaya kerugian kehilangan. Nah, kenapa kita bisa membuat catatan itu? Debit biaya kerugiannya bertambah, kredit kurang kasnya, karena kita merasakannya sendiri. Ya, karena kita merasakannya. Ketika tadi nampaknya kalian persis kalian gamang kan gitu, ketika pencairan pembiayaan. Kamu jadi siapa? Kan bingung kan? Kamu jadi siapa? Ya kan? Kamu kepikir jadi bank malah. Uang berkurang, Pak, katanya kan. Iya. Uangnya si bank ya berkurang. Karena ngasih ke perusahaan. Kan gitu ya, yang minjam atau pembiayaan. Iya berkurang. Uangnya kita yang minjam. Ya bertambah lagi. Kan gitu ya. Ya bertambah lah. Masa berkurang. Nah, jadi kembali saya ingatkan di akuntansi ini, di pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi syariah, di akuntansi keuangan, kamu jadi perusahaan umum ya, bukan jadi bank. Nanti di akuntansi bank, di akuntansi perbankan, kamu harus jadi banknya. Nah, kalau di pelajaran ini, di pelajaran pengantar akuntansi dan akuntansi keuangan nantinya, kamu jadi perusahaan umumnya, bukan perusahaan perbankannya. Ya, bukan perusahaan perbankannya. Kamu diajari bagaimana secara umum perusahaan mencatat transaksi. Semua model perusahaan, bukan hanya perbankan. Nanti di semester 5, semester 4, semester 5 kamu akan khusus belajar akuntansi bank. Ya. Nah, di situ kamu jadi posisi banknya. Ya, itu kondisinya. Ya, jadi di sini kamu jadi posisi perusahaannya. Jadi ketika pencairan pinjaman perusahaan ke bank, kamu kan jadi posisi perusahaan umumnya yang minjam. Tentu di situ uangmu bertambah. Ingat, uangmu itu siapa? Kita, perusahaan. Utangnya pun bertambah lah. Ya, kan enak udah nyatatnya. Ya kan? Saya bilang apa? Akuntansi ini keripik-keripik. Ya kan? Keripik-keripik gurih lah gitu, enak lah, ya kan? Oke, ya saya kira itu ya kan. Jadi ketika kamu catat dia mana akunnya, di bagian mana dia dicatat dan di bagian mana dari transaksi itu dia bertambah atau berkurang, sehingga kamu bisa mencatat dia di bagian mana. Nah, akun ini setelah mencatat di bagian akunnya ini, maka nanti akunnya ini akan menghasilkan neraca saldo namanya, trial balance bahasanya. Trial balance ini ambil dari saldo masing-masing akun.
Masing-masing akun ini si saldonya, sisanya itu dimasukkan dalam suatu daftar. Itu daftarnya namanya daftar neraca saldo atau trial balance. Jadi akun ini nanti jadi banyak kan? Ada kas, ada peralatan, ada perlengkapan, ada tanah, ada bangunan, ada banyak. Hutang pun banyak. Ada hutang bank, ada hutang dagang, ada hutang leasing, ada hutang macam-macam. Modal pun banyak nanti. Ada modal sendiri, ada modal donasi, ada modal macam. Tambahan modal setoran dan lain sebagainya. Modal si A, modal si B, modal si C. Banyak. Ya, banyak turunannya kan gitu ya. Banyak keturunannya ataupun rinciannya. Nanti akan membuat kelompok-kelompok jumlah-jumlahnya sisa-sisa saldo dari akun-akun ini membentuk satu daftar yang namanya daftar neraca saldo atau trial balance. Itu diambil dari hasil-hasil akhir perhitungan dari akun-akun ini. Dapatlah dia neraca saldo. Nah, sudah dapat neraca saldo, maka kamu bisa menyusun 3 laporan inti kemarin, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Nah, inilah goalnya. Inilah goalnya tadi. Ya, inilah goalnya tadi. Nah, ada yang mau ditanyakan dari siklus ini, dari diagram ini? Silakan. Ini memang agak teoritis sedikit. Ya kan? Nah, ini kalau udah duduk di sini lupa berdiri memang. Ya kan? Tuh, ya lumayan lah. Gak nampak, Lek. Ini sih direkturnya paling jarang datang kemari. Direkturnya setahun ini belum ada datang kemari kayaknya. Emang ajaib ini memang. Perusahaannya emang ajaib. Saya aja yang sering datang kemari jadinya. Gak perlu sama dia ya kan. Uang masuk yang penting. Kan itu menurut dia. Ya kan, menurut dia seperti itu. Oke, ada kira-kira? Tidak ada? Seterusnya, nah, ada bentuk-bentuk akun. Ada bentuk namanya T account. Kayak gini aja nih, T. Sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit. T account. Nah, ini enggak di kita ini. Ini bukan untuk politeknik ini. Ini untuk anak-anak S1 itu. Yang malas buat tabel. Kalau kita anak politeknik, kita harus langsung ke tabel. Ini hanya untuk sekedar hitungan. Ya, enggak di kita. Ya, enggak di kita ini. Di kita itu yang satu kayak gini. Nah, ini kan T account ya. Kayak gini lah contohnya, T account ini. Ya, kalau ada yang belajar T account itu, ya saya dulu di S1 memang seperti ini belajarnya. Tapi ini bukan untuk anak politeknik. Yang kayak gini. Ya. Ini kas, ini akunnya akun kas. Debitnya apa, kreditnya apa, ini dia. Yang namanya saldo itu ini dia saldo tadi. Ini kalau T account. Kita nggak usah T account. Kita kalau nggak, ini 2 kolom. Kalau 2 kolom kayak gini nih. Kebesaran. Ya, kita kecilkan. Nah, kayak gini lah lebih kurang. 2 kolom. 2 kolom, ada nama akun, kas, nomor akun, ada ini tanggal keterangan rep debit, tanggal keterangan rep kredit. Seperti ini. Ya, seperti ini. Ini bentuk akun tadi. Bentuk buku besar ini. Kalau yang sudah paham akuntansi ini bentuk buku besar. Jadi kita memulai pencatatan dengan buku besar. Nah, yang paling sering yang akan kalian pakai nanti adalah yang ini. Yang 4 kolom. Saya selalu nyuruh kalian pakai yang 4 kolom. Di perusahaan pun pakai yang 4 kolom kok. Paling sering pakai 4 kolom. Ya. Enggak pakai yang 2 kolom pun jarang. Yang paling sering kayak gini nih. Ya.
Ada nama akun, nomor akun, tanggal, keterangan, rep, debit, kredit, lalu saldo debit. Saldonya ada saldo debit kredit ini. Jadi kalau ada transaksi misalnya, ini bayangkan ini jangan sekecil ini ya. Bayangkan ini satu halaman buku. Ini dia satu halaman buku maksudnya itu. Form ini form ini namanya, form akun. Bayangkan ini satu halaman penuh buku. Ya, di realnya itu satu halaman full buku. Ya. Jadi, kalau kita mau mencatat transaksi yang terkait dengan kas dan pembelian dan peralatan, maka kita akan ambil buku besar kas, akun kas, dan ambil buku atau akun peralatan, maka di kas kita catat bagian kreditnya seharga peralatan itu, di peralatan kita debitkan seharga peralatan itu. Jadi kita main di dua buku. Satu buku kas, satu buku peralatan. Begitu ada transaksi, ambil dua bukunya. Letakkan di depan kita. Kita catatlah di depan debitnya, di kreditnya kas, di debitnya peralatan. Kayak gitu. Itu teknisnya. Ya, itu teknisnya. Sebenarnya ini sudah dari sekarang pun ini dipraktekkan. Nggak pakai jurnal-jurnal umum lagi kalau yang di anak SMK itu. Nggak pakai lagi itu jurnal umum itu. Menyusahkan dan membuat jadi lambat. Menambah titik kesalahan. Kalau di jurnal umum. Kalau di sekarang di computerize itu, di komputerisasi, dia langsung ke akunnya. Panggil aja kodenya, kode 11, masuk ke kas. Kita masukkan apa? Transaksinya, kita tengok transaksinya. Oh, pembelian peralatan. Oh, kas dikredit berarti. Kas kredit 10 juta. Apa peralatan? 12. Dapat buku besar akun peralatan. Debitkan 10 juta. Nah, kan gitu kan. Nah, jadi konsep-konsep yang sekarang itu memang seperti ini pencatatannya. Mau pakai computerize pun ya kayak gini. Jadi ini bentuk sederhananya computerize yang sekarang. Di sekeliling kamu, di perbankan, di perusahaan besar, semua seperti ini. Ya, walaupun pakai computerize, konsepnya tetap konsep kolom, akun, buku besar. Ya, itu sama. Oke, sampai di sini ada masalah? Jadi tugas kalian pertama adalah menghafalnya itu ya. Menghafal. Bagaimana kalian bisa menghafal saldo normal. Tapi bagus juga. Dan mau jalan-jalan di sini. Saya bawa laptop, saya juga ya, nggak apa-apa lah ya, bawa laptop aja. Bawa laptop nggak bisa tampil kamera ke sana. Coba saya pakai HP saya. Kalian tengok-tengok dulu. Untung saya lagi di sini. Ya lah Pak, tengok-tengok Pak. Ya pokoknya teorinya udah nyampe lah ini. Ya, kan? Pak. Teorinya udah nyampe. Bentar, kita coba lihat. Satu. Tadi kan udah saya. Oh ini dia. Saya masuk dulu ke Google-nya melalui HP saya. Oke. Oke, ini kita tutup aja. Nah, terus saya pin. Oke, terus ini. Ya. Oh, saya harus bikin dia jadi layar, gimana? Bagikan layar. Udah merekam. Nampak kan? Apa yang kalian nampak? Apa yang kalian lihat?
HP Bapak, Pak. Salah berarti ya. Tuh. Ini nampak pink kan aja. Sudah. Ya, ya. Nambah Pak. Saya pinkan. Ini ruang rekturnya. Nah, ini ruang rektur utama, nama rekturnya Rudi Rizal Sinambela. Oke. Kalian pin masing-masing ya. Nah, ini bagian kontingnya. Ini meja kasirnya biasanya. Namanya Bu Erlina Nancy Simanjuta. Ini bagian admin ininya, admin aset. Admin aset di atas. Ah, ini Bapak, ini bagian pajak nih. Namanya Pak Andre. Pak Andre. Ya, nah, di sini nanti ada bagian keuangannya. Namanya Pak Sabar. Ini kantor saya nih. Ini sini saya sering. Saya duduknya nggak ada meja, cuman saya di mana aja bisa. Saya nggak ada mejanya di situ. Cuman saya bisa duduk di mana aja. Kalau ini pimpronya namanya Pak Tohab. Tohab Centuri. Nggak ada lagi tadi, nggak ada di rumah lagi. Oke, ini resepsionisnya namanya Bu Pina Marpaung. Ya, saya tarik saya ambil kamu dari depan pusat. Ini kantornya. Ini di daerah Garuda Sakti namanya. Di arah ke Kampar Pangkinang. Sekitar kalau setengah jam lah dari Pekanbaru. Ya, ini workshopnya, kita ke workshopnya. Dari dalam pun bisa ke belakang, tapi ini saya ambil dari luar musola ya. Ada musola. Nah. Ya, ini ada traktornya yang masih belum kait. Ini lagi buat itu data shop itu kayaknya. Ya, buat data shop. Seperti ini bentuk workshop. Ya, ada aset-aset di sini. Ada ini mesin-mesinnya. Nah, sekitar beberapa. Ya. Oh, ini masih bagian depannya nih. Bagian depannya. Ini kalau mau kalian nyimpan di bawah truk boleh. Ya kan? Kalau saya sih, saya ngeceknya satu-satu kalau ada. Contohnya misalnya ada layanan GPS nih di dalam truk ini. Jadi saya periksa apakah ada GPS-nya masih jalan atau enggak, atau masih ada pesawatnya itu. Ada apa enggak gitu ya. Saya apakan. Masih bisa kalian lihat? Bisa Pak. Bisa ya. Pak. Iya, ini masih baru nih, masih apa? Masih plastik. Masih belum jalan. Masih jalan. Ini masih Bawa ini pulang lah, Pak. ini kerja juga, ini kerja. Nah, ini baru yang agak bagian belakangnya. Masih ada lagi. Ya. Sekitar 100 berapa gitu ya. Ini mau beli lagi nih rencananya. Beli lagi. Aduh, sudah.
sana ada gudangnya yang biasanya saya sering periksa, kan gitu ya, ada gudangnya. Jadi istilahnya inilah aset-aset perusahaan, aset aktiva, kan gitu ya, aset aktiva. Ini ada namanya sandblasting room. Sandblasting room ini untuk pengecetan, ya, untuk pengecetan. Ya, ada rak-raknya di situ. Jadi plat-plat besi itu dicat supaya jangan karat kan. Oh, itu ada busnya. Itu bus yang ada ruang ininya, yang ada ruang tamunya tuh. Ada ruang tamunya, ada tempat tidur. Ada tempat tidur, ada apa gitu. Mudah-mudahan ada nggak ya mekaniknya di situ. Coba kita lihat. Nah, ini busnya. Busnya RRS mereknya. RRS itu Rudy Rizal Sinambela. Ini busnya ada nih mereknya nih ya. Mereknya RRS. Masuk lah Pak, masuk Pak. Rizal Masuk Pak. Sinambela. Masih buka nggak? Dikunci nih. Iya, lagi dikunci. Dalam ada ruang karaoke, ada tempat tidur. Ada apa? Nggak ada penumpangnya. Mereka aja untuk ke Jakarta. Karena yang punya ini nggak bisa naik pesawat. Nggak bisa naik pesawat ya. Takut dia naik pesawat. Takut jatuh. Jadi dia paksa beli bus. Sekitar itu harganya 1,3 ya. 1,3 M. M lah itu. Ya. Nah, inilah contoh perusahaan ya. Dengan saya di sini sebagai orang accountingnya, saya ditugaskan untuk menjaga pencatatan asetnya. Ya, saya ditugaskan untuk menjaga pencatatan asetnya, hutang piutangnya. Ya, ada hutang sama siapa, apa bank, sama leasing. Kita catat, kita pantau apa-apa permintaan dari perusahaan-perusahaan leasing, bank itu data. Dia minta data seputar laporan keuangan. Kalau orang-orang bank itu, kalian lah nanti yang orang banknya kan gitu ya. Kalian lah itu yang orang banknya. Apa yang nanya datanya apa? Gitu kan? Datanya apa? Itu yang saya kasih laporan keuangan, apa semua. Dia hendaknya asetnya ada nggak? Jangan di laporan aja. Oh ada nih. Tengoklah ini, gitu. Jadi kita sebagai akuntan pun harus memastikan kalau apapun yang dilaporkan itu sesuai dengan apa adanya. Ya, sesuai dengan ada fisiknya berapa mobilnya, sekian. Ya kan? Jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambahin. Apa adanya, itulah bahasanya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Lagi ke kantor tadi. Ini dari utangnya. Nah, saya sudah ajak kamu touring ke perusahaan PT Adil Utama. Ya. Touring ke PT Adil Utama. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya keluar dulu dari sini. Ada yang mau ditanyakan? Baru kalian lah, baru kelas inilah yang saya ajak touring di sini. Ya, belum kelas-kelas lain pun belum ada yang saya ajak touring. Yang semester 3 belum sempat. Ya kan, belum sempat saya ajak. Semester 1 baru kalian inilah
yang saya ajak touring untuk keliling-keliling perusahaan melihat kondisi. Ini perusahaan saya ya, bukan perusahaan saya, klien saya yang ada di Pekanbaru. Ada juga nanti yang di Medan, yang alumni kalian ada kerja di situ. Ya, yang alumni. Mungkin kalau pas waktunya, saya akan, kalian bisa tanya-tanya alumni D4 Perbankan Syariah, saya rekrut untuk jadi tenaga accounting-nya buat laporan keuangan. Karena di situ di kantor itu ada 14 PT. Alumni kalian itu kebagian 4 PT, 4 perusahaan untuk buat laporan. Ya, itu nanti kalian tanya-tanya kayak mana rasanya. Ya kan? Kayak mana rasanya. Mudah-mudahan pas waktunya. Yang buat ini, buat laporan kayak yang kita pelajari ini. Ya, seperti itulah. Ya. Tentu mereka pakai konsep komputer ya, komputer akuntansi. Tapi ya konsepnya ya tetap belajar apa di debit, apa di kredit, apa yang harus di debit, apa yang harus di debit, kredit, nah gitu-gitu. Tetap seperti itu. Ya, saya kira itu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bingung? Ada yang mulai masih tertarik dengan yang namanya akuntan? Ya seperti inilah dia. Akuntan itu. Ya, seperti ini. Jadi jangan dikira harus di ruangan saja, kan gitu ya. Jangan harus dikira akuntan sih di ruangan aja. Enggak, saya malah senang jalan-jalan. Ya kan, kalau di sini dan memang harus kita periksa. Ya bukan niatnya mau jalan-jalan, tapi harus kita periksa fisiknya. Dengan catatan. Misalnya di laporan keuangan kita asetnya misalnya kan peralatan kan gitu ya. Peralatan ada 10 truk misalnya. Ya kan kita harus lihat 10 truknya mana. Kita buat laporan keuangan, di situ di asetnya ada truk 10 unit. Masa kan kita tengok mana orang kita yang buat laporan, kan gitu kan, nggak hanya bukti aja, kita harus lihat fisik. Nah itu dia tanggung jawab kita dalam membuat laporan keuangan. Oke, ada? Nggak ada? Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Ya kan, kalau ada pertanyaan pun yang istilahnya ya terkait profesi, ya boleh catatkan saja lah di grup, silakan. Ya, dan saya ingatkan kembali di kelas ini tidak ada japri. Ya, jangan coba-coba lagi japri untuk kegiatan kuliah. Silakan tulis atau berkomunikasi kita di grup. Ya, saya kira itu. Udah ya, nggak ada lagi. Ada yang mau tanya? Kenapa kalian kok diam aja? Bingung? Hah? Baru tahu dosennya kayak gini. Ya, kayak gini lah dosen itu, ya kan? Tapi dosen yang praktisi ya. Bukan dosen yang di kelas saja. Ya, saya bukan dosen yang di kelas saja. Saya yang dosen praktisinya. Dan seperti itu. Jadi yang saya kasih tahu ke kalian ini, yang saya ajarkan ke kalian ini bukan hanya di awang-awang. Ya, bukan hanya yang di awang-awang, tapi memang saya praktekkan dan memang dipraktekkan di dunia nyata. Itunya yang mau saya. Kadang-kadang mahasiswa ini merasa yang dia kerjakan itu, yang plan PR kan itu, yang membosankan. Kenapa? Karena tadi mana-mananya ini, kan gitu bahasanya. Padahal itulah dia. Inilah yang saya kerjakan, yang kamu kerjakan itu. Ini yang saya kerjakan terus-menerus. Setiap hari. Ya, jadi jangan dikira tidak dipraktekkan gitu. Apa-apa pun ini kan gitu ya, enggak. Ini memang dipraktekkan. Saya kira itu kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam.